PT Energi Mega Persada atau ENRG mengantongi dana 338 miliar rupiah dari aksi private placement, di mana Bakri Capital Indonesia menyerap seluruh saham baru yang diterbitkan ENRG. PT Energi Mega Persada Tbk atau ENRG mengantongi dana 338 miliar rupiah dari aksi private placement. Dalam aksi ini, Bakri Capital Indonesia menyerap 1,17 miliar saham baru ENRG. Dengan demikian, Bakri Capital Indonesia memiliki 9,09% saham perusahaan energi ini. Tambahan modal tersebut membuat saham beredar ENRG naik menjadi 25,99 miliar lembar dengan modal disetor 6,89 triliun rupiah. Wakil Direktur Utama ENRG Eduardus Ardianto menyebut, dana private placement sudah dicairkan ke PT Imbang Tata Alam atau ITA pada 11 Juli lalu. Dan ini dipakai untuk aktivitas pemboran di Blok Malaka Strait yang menjadi aset strategis ENRG. Sebanyak 70% dana untuk pemboran sumur, sedangkan 30% untuk modal kerja. Adapun dana disalurkan sebagai pinjaman tanpa bunga dengan jatuh tempo pada tahun 2030. Jika Imbang Tata Alam tak mampu membayar, ENRG sudah menyiapkan opsi restrukturisasi atau konversi pinjaman menjadi modal. Harga eksekusi private placement ditetapkan Rp288 per saham. Berbagai sumber untuk IDXN. Pemirsa, PT Bayan Resources Tbk melakukan akuisisi dengan pengembangan terminal khusus batubara milik PT Fajar Sakti Prima senilai 3,3 triliun rupiah. BYAN menggenggam 90% saham PT FSP dan menjadi pengendali utama atas perusahaan tersebut. Emiten tambang milik konglomerat Lok Tok Kuong PT Bayan Resources Tbk yang berkode saham BYAN mengakuisisi dan mengembangkan terminal khusus batubara di Kalimantan Timur. Ekspansi tersebut dilakukan Bayan Resources melalui transaksi afiliasi. Akuisisi terminal khusus batubara dilakukan BYAN dari PT Fajar Sakti Prima atau FSP dengan nilai 3,3 triliun rupiah. Jumlah itu termasuk akuisisi aset berupa tanah senilai 69,06 miliar rupiah, bangunan kantor dan mes dermaga dan infrastruktur pendukung 1,31 triliun rupiah, mesin peralatan alat berat dan kendaraan 1,54 triliun rupiah, serta construction in progress dan suku cadang 375,9 miliar rupiah. Sementara itu, nilai kontrak pengembangan pembangunan fasilitas pendukung terminal khusus batubara tersebut disepakati senilai 151,69 miliar rupiah. Adapun jangka waktu perjanjian jasa tersebut disepakati selama 8 bulan. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, BYAN menggenggam 90% saham PT FSP dan menjadi pengendali utama atas perusahaan tersebut. Tim Liputan IDXN. Kembali di IDX First Session Closing, pemirsa. Saham pendatang baru PT Chandra Daya Investasi Tbk kembali melambung pada 21 Juli 2025. Unit bisnis milik Prajogo Pangestu tersebut sudah masuk jajaran emiten elit seiring kapitalisasi pasar atau market cap yang tembus 150 triliun rupiah. Saham pendatang baru PT Chandra Daya Investasi Tbk dengan kode saham CDIA kembali melambung pada tanggal 21 Juli 2025. Kini unit bisnis milik Prajogo Pangestu tersebut sudah masuk jajaran emiten elit seiring kapitalisasi pasar atau market cap yang tembus 150 triliun rupiah. Mengacu pada data Bursa Efek Indonesia, saham CDIA naik hingga auto reject atas atau arah 20% ke Rp1.215 per saham. Nilai transaksi tercatat mencapai 12,01 miliar rupiah dan volume perdagangan 9,89 juta saham. Pada 17 Juli lalu, bursa sempat melakukan suspensi saham CDIA dalam rangka cooling down usai arah berjilid-jilid sejak debut di Bursa Efek Indonesia pada 9 Juli lalu. Dengan ini, saham CDIA meroket 539,47% sejak melantai di Bursa Efek Indonesia. Seiring lonjakan harga saham yang fantastis, kapitalisasi pasar atau market cap emiten yang memiliki fokus bisnis yang strategis di sektor logistik, energi, dan infrastruktur pelabuhan ini mencapai 151,7 triliun rupiah. Menduduki peringkat ke-16 besar melampaui emiten induk peritel grup Salim PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk dan satu peringkat di bawah bank plat merah PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Tim Liputan IDXN.
PT Vale Indonesia Tbk atau emiten berkode saham INCO atau INCO menunda pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa yang seharusnya digelar pada 18 Juli lalu. Penundaan ini terjadi karena quorum kehadiran tidak terpenuhi sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan ketentuan pasar modal yang berlaku. PT Vale Indonesia Tbk emiten berkode saham INCO menunda pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa yang seharusnya digelar pada tanggal 18 Juli lalu. Penundaan ini terjadi karena quorum kehadiran tidak terpenuhi sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan ketentuan pasar modal yang berlaku. Dalam keterangan tertulis, Head of Corporate Communication Vale Indonesia Vanda Kusumaningrum menyatakan bahwa jadwal ulang RUPSLB belum ditentukan. Perseroan akan menyampaikan informasi lebih lanjut kepada pemegang saham dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Ia menegaskan pembatalan RUPSLB tidak berdampak pada fungsi organisasi maupun arah strategi perusahaan. Menurut Vanda, seluruh fungsi dan strategi PT Vale Indonesia tetap berjalan efektif di bawah kepemimpinan direksi dan Dewan Komisaris saat ini. Emiten pertambangan nikel tersebut hanya mengusung satu mata acara dalam RUPSLB, yakni perubahan susunan pengurus. Hal itu menyusul mundurnya Febriani Edi dari posisi Presiden Direktur dan Chief Executive Officer Vale Indonesia, usai ditunjuk sebagai Managing Director PT Danantara Aset Manajemen Persero. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, dari informasi emiten kita beralih ke update IHSG sesi pertama hari ini, di mana IHSG pada hari ini ditutup menguat 0,87% ke level 7.375,8. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 7.366 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.385 dan menyentuh titik terendah di level 7.306. Adapun 286 saham mengalami penguatan, 302 saham mengalami penurunan dan 215 saham stagnan atau tidak bergerak. Adapun saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi atau top gainers antara lain ada WIFI yang mengalami kenaikan sebesar 8,89% ke level 2.940 dan SSIA naik 3,51% ke level 2.950, BRPT naik 4,87%, Dewa mengalami kenaikan 15,51%. Dan saham-saham mengalami penurunan terdalam atau top losers antara lain ada Cuan turun 2,72% ke level 1.610, Brand turun 1,25% ke level 7.900, Goto turun 1,72% ke level 57, Blok turun 11,81% ke level 635. Dari pergerakan sektoral pemirsa, ada infrastruktur dan teknologi sama-sama mengalami kenaikan di 4,68% maksud kami. Teknologi naik 4,53%, keuangan turun 0,18% dan properti turun 0,13%.